Kemudian disebutkan juga wala yabi'u ayyahruma 'alal mudahhi bai'a syai'in minal adhiyah, dan haram hukumnya menjual bagian dari hewan kurban. Jadi kulitnya sudah dikuliti, dijual kepada pengepul, kemudian kepalanya dijual kepada pedagang, kemudian kakinya dijual kepada pedagang, sampai ini usus dan segala macam jeruannya dijual kepada pedagang, Bapak Ibu sekalian, untuk membayar upah jagal. Ini tidak boleh dan ini haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kulit tidak boleh dijual untuk upah jagal. Untuk masjid bagaimana Ustaz? Ini nanti masuknya ke kas masjid, sama saja, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kulit, entah itu kepala, entah itu kaki, dijual untuk masuk ke dalam kas masjid, ini tidak boleh. Seluruh daripada bagian hewan kurban harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini Bapak Ibu, ayah bunda. Kemudian ay min lahmiha au sya'riha au jildiha, dagingnya, bulunya atau kulitnya juga tidak boleh. Wa yahrumu aydan ja'aluhu ajratan lil jazzar, dan juga haram menjadikan itu semua di atas sebagai bayaran bagi penjagal hewan kurban ini. Walau kanatil udhiyah tatawu'an, walau itu hewan kurban sunnah. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Hakim, man ba'a jilda adhiyatin fala adhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak ada kurban atas dirinya. Artinya kurbannya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, makmana Ustaz hewan kurban ini, apakah dia disunahkan kita sendiri yang menyembelih atau kita minta panitia yang menyembelih atau jagal yang menyembelih? Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin juz 2 halaman 329 Fathul Mu'in, disebutkan di dalam kitab itu wa yusannu ayyazbahar rajul bi nafsihi ay littiba'i nabiyyina wa huwa annahu ala sallallahu alaihi wasallam dhahha bi mi'ati badanatin. Disunnahkan seseorang laki-laki untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri karena mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkorban dengan 100 ekor onta yang gemuk-gemuk, onta badanah namanya. Jadi Rasulullah itu, Bapak Ibu, bukanlah orang yang pelit, bukanlah orang yang miskin sebenarnya, Bapak Ibu, tapi Rasulullah orang yang kaya, sampai beliau pernah berkorban dengan 100 ekor unta yang gemuk-gemuk. Itu Rasulullah sembelih dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini disebutkan dalam kitab ini. Apa? Nahara minha biyadihi syarifah salasan wasittina. Rasul menyembelihnya sendiri sebanyak 63 ekor dengan tangannya sendiri, Bapak, Ibu, ayah, bunda. 63 ekor, bayangkan. Itu onta loh, bukan kambing. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Wa amara Aliyan radhiyallahu anhu fanahara tamaman. Kemudian sisanya Rasul menyuruh Ali untuk menyembelihnya. Fanahara tamaman al-mi'ah, maka sempurnalah 100 ekor unta yang disembelih Rasulullah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, makmano kalau orang itu yang korban buta Ustaz, bolehkah dia menyembelih sendiri? Makmano kalau yang berkorban itu banci Ustaz, bolehkah dia nyembelih sendiri? Bapak Ibu ayah bunda, disebutkan di dalam kitab ini, fa kharajar rajul al mar'ah fasunnatu laha an tuniba rajulan bizabhi anha. Maka dikecualikan bagi seorang laki-laki, yaitu seorang perempuan,
maka sunnahnya perempuan itu meminta kepada panitia atau kepada suaminya yang mungkin bisa nyembelih untuk menyembelihkan hewan kurban. Ibu menyembelih hewan kurban, ibu berkorban tahun ini, entah itu sapi, entah itu kambing, maka ibu tidak sunnah nyembelih dewek, tapi ibu kemudian mewakilkan kepada suaminya yang nyembelih, atau suaminya mewakilkan kepada panitia kurban di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian wa misluha al-khunsa, sebagaimana perempuan yaitu seorang waria. Waria itu Laura, Bapak Ibu, lanang ora wedok ora. Ya, lanang ya, anang ino. Nah, ini waria juga sunnahnya tidak nyembelih dewek, tapi diwakilkan kepada panitia. Nah, jangankan nyembelih, megang lading lagi macam ini, Bapak Ibu san. Ngek, mana nak putus urat lehernya. Nah. Kak Saleh ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau dalam Upin Ipin. Wa min dha'fin, dan juga orang yang lemah. Nyingok darah lagi gemeter Bapak Ibu sekalian, nyingok darah kepalanya pusing ya. Jangankan makan kambing ya, nyingok darah kambing lah pening kepalanya berkunang-kunang. Nah, ini orang macam ini tidak sunnah menyembelih sendiri. Jadi dia harus mewakilkan kepada panitia, orang yang lemah. Wal a'ma, dan orang yang buta, istukrahu zabihatahu. Jadi dimakruhkan penyembelihan mereka semua. Jadi waria makruh nyembelihnya, boleh tapi makruh, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Kemudian orang yang lemah tadi, kemudian wanita tadi, kalau dia nyembelih sendiri malah makruh hukumnya, tidak sunnah. Bapak Ibu ayah bunda, qauluhu wa ayyashhadaha ay udhiyata wa yusannu ayyashhada dhabihaha mawakkala bihi wa dzalika lima sahha min amri sayyidah Fatimah. Jadi bagi ibu yang kemudian berkorban, orang yang berkorban, entah dia tadi buta ya, entah dia tadi kemudian waria, entah dia tadi orang yang lemah ya, kalau dia masih kuat untuk melihat darah penyembelihan, maka sunnah bagi ibu-ibu untuk datang ke tempat penyembelihan pada hari raya Idul Adha tadi untuk melihat hewan kurbannya disembelih. Ini sunnah, karena ketika pertama kali darah hewan kurban itu jatuh ke atas bumi, pada saat itulah dosa-dosa ibu dan bapak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini mengikuti jejak daripada baginda Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat itu kemudian berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi ibu bapak yang berkorban sunnah untuk melihat penyembelihan hewan kurbannya. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bolehkah kalau kita nyembelih hewan kurban yang berjenis kelamin betina, Ustadz? Nah, ini disebutkan di dalam kitab Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, wa yajuzu fiha adz-dzakar wal unsa limarwata ummu qurzin. Jadi dibolehkan untuk berkorban baik dia binatang ternak yang berjenis kelamin jantan atau berjenis kelamin betina. Karena mengikuti daripada berdasar hadis daripada Ummu Qurzin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala 'alal ghulami syatani wa 'alal jariyati syatun. Atas laki-laki disunnahkan menyembelih 2 ekor kambing. Atas perempuan disunnahkan menyembelih 1 ekor kambing untuk akikah. Sebagaimana juga dia dibolehkan laki-laki atau jantan, itu juga dibolehkan untuk hewan yang berjenis kelamin betina. Wa idza zaja dzalika fil aqiqah bihadzal khabar dalla ala jawazihi fil udhiyah. Apabila dibolehkan untuk aqiqah, maka dibolehkan juga, menunjukkan kebolehannya untuk di dalam ibadah kurban. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, inilah qaul ulama, inilah hadis Rasulullah yang mengabarkan kepada kita
bahwasanya boleh berkorban dengan hewan betina walaupun tidak bisa berkorban dengan hewan yang jenis kelaminnya lanang atau jantan. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, boleh berkorban itu Bapak Ibu dengan angsa. Boleh berkorban dengan angsa. Tetapi untuk orang yang memang miskin. Ini apa tujuannya? Supaya dia tidak tomak, tidak rakus dengan daging kurban pada hari itu. Pada intinya berkorban itu mengalirkan darah ke atas muka bumi hewan-hewan ternak, Bapak Ibu sekalian. Ini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu dan ulama-ulama dan mufassir handal, beliau berkata, annahu yakfi fil udhiyah iraqatid dam, bahwa cukup di dalam berkorban itu mengalirkan darah hewan yang halal. Walau min dajajatin wa auzin, walaupun hewan yang berupa ayam jantan atau angsa. Jadi berupa ayam jantan pun boleh untuk korban, berupa angsa pun boleh untuk kurban. Kama qalahul Maidan, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Maidani. Kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i boleh atau tidak? Bapak, Ibu, ayah, bunda. Kemudian wa kana syaikhuna ya'murul faqir bitaqlidihi, dan guru kami Zakaria Al-Ansari, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, memperbolehkan bagi orang yang fakir atau miskin untuk bertaklid atau mengikuti mazhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nih Bapak Ibu, dikiaskan juga kepada akikah, boleh kalau dia memang miskin nian, akikah dengan angsa, akikah dengan ayam jantan, boleh mengikuti daripada pendapatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu bagi orang yang miskin. Tapi bagi orang yang berpunya, yang setiap harinya rokoknya Samsu sebungkus, Bapak Ibu sekalian, atau 2 bungkus gudang garam, jangan melok-melok hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Kaget ujuk-ujuk hari raya Idul Adha bawa ayam jantan seekor. Pak Takmir, ini tolong sembelihkan untuk saya. Bawa angso 1 ekor. Pak Takmir, panitia, tolong sembelihkan untuk saya. Ini kurban saya. Kata Ustadz itu boleh katanya. Nah, ini keblinger Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan ikut-ikut kalau kita masih bisa ngerokok gudang garam 2 bungkus, rokok Samsu sebungkus setiap hari, ya. Setiap hari ngeluarkan duit dana tak kurang 50.000 bisa. Beli pulsa bisa, Bapak Ibu sekalian. Ganti-ganti mobil bisa, ganti-ganti motor bisa. Setiap tahun korban baik, tidak galak. Nauzubillahi min zalik. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perbedaan antara kurban yang sunnah dan wajib dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib dan syarahnya kitab Al-Bajuri. Mala udhiyata sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kurban ini yaitu sunnah muakkadah hukumnya. Apabila seseorang kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga sudah melaksanakannya, maka sudah mencukupi bagi yang lain, seluruh anggota keluarga. Artinya, apabila seorang ayah telah berkorban, maka orang-orang yang ada dalam tanggungan nafkahnya sudah gugur untuk melakukan kesunahan kurban. Ini Bapak, Ibu, ayah, bunda, kalau pada tahun itu ayah yang berkorban, bisanya cuman ayah berkorban 1 ekor kambing, maka kesunahan kurban itu sudah gugur untuk 7 orang anaknya misalnya, 1 orang istri, ya, atau seluruh keluarga yang ada dalam tanggungannya, itu sudah gugur kewajiban untuk
kesunahan berkorban. Ini walaupun cuman ayah atau walaupun cuman ibu, kesunahannya sudah gugur, tapi yang dapat pahala cuman yang berkorban. Ibu baik yang dapat pahala kalau ibu yang berkorban, atau ayah baik yang dapat pahala kalau ayah yang berkorban. Ini arti daripada kalimat dalam kitab ini. Wala tajibul udhiyah illa bidzar, dan kurban tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan nazar. Jadi kurban itu pada intinya hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Tidak boleh, tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan nazar. Saya bernazar, ibu bernazar, bapak bernazar pada sebelum hari raya Idul Adha. Setahun ini kalau anakku lulus PNS, saya akan korban 1 ekor sapi. Walaupun harganya agak mahal dikit, 18 juta, 21 juta, saya akan korban 1 ekor sapi. Karena saya bersyukur anak saya lulus PNS. Tanpa nyogok sama sekali. Kalau anak saya lulus P3K guru pada tahun ini, P3K perawat atau P3K yang lain sebagainya, saya akan berkorban kambing pada tahun ini yang besar kambingnya. Wah, ini jadi korban wajib Bapak Ibu sekalian. Bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena dinazari. Kemudian selanjutnya apabila ini menjadi korban wajib, maka konsekuensinya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Apa ini Ustaz? Dia dan keluarganya tidak boleh makan dagingnya sama sekali. Jadi ibu, bapak, kalau sudah terucap nazar semacam itu, dibawalah kambingnya ke Masjid Al-Muhajirin, dibawalah sapinya ke Masjid Al-Muhajirin, ibu, bapak, seluruh anggota keluarganya tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Nak minta hatinya tak boleh, nak minta jantungnya tak boleh, nak minta dagingnya sepertiga tidak boleh. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, kalau ini kurban nazar, wajib mensedekahkan daging seluruhnya kepada fakir miskin dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Nah, jadi seluruh daging tadi tidak boleh diunjuk ke sama orang kaya, hanya boleh diberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, ayah bunda